Perkenalkan, nama saya Amriani. Saya dari Prodi S1 Fisioterapi dengan NIM 20101120221005. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kode etik fisioterapi Indonesia. Nah, kali ini topik yang bakal saya bahas yaitu ada definisi fisioterapi, definisi kode etik profesi, jenis-jenis etika, dan contoh kasus dari kode etik. Nah, apakah kalian udah tahu tentang fisioterapi? Fisioterapi secara etimologi terbagi atas dua unsur, yaitu fisio yang berarti alam dan terapi yang berarti pengobatan. Menurut WCPT, fisioterapi adalah suatu ilmu atau kiat untuk melakukan sesuatu pengobatan dengan memanfaatkan khasiat alam seperti cahaya, air, listrik, latihan manual. Nah, kode etik sendiri. Apakah kalian tahu dengan kode etik? Kode etik sendiri bisa diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Nah, kalau kode etik profesi sendiri yang berarti suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Kode etik umumnya termasuk dalam norma-norma sosial. Namun, bila kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Nah, jenis etika itu ada dua. Yang pertama, etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif sendiri yang berarti etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya. Namun, etika normatif yaitu etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk. Terus sanksi pelanggaran kode etik profesi fisioterapi itu ada 4. Yang pertama pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. Nah, kali ini kita bakal masuk ke contoh kasusnya. Awal Agustus 2015 menjadi hari yang paling memilukan bagi Alfian Helmi dan keluarganya. Tepatnya pada 7 Agustus 2015. Untuk kali pertama terakhir Alfian melihat wajah putri keempatnya, alias Siska Nadia, yang akrab disapa oleh Siska. Siska yang lahir di Bandung 28 Desember 1982 itu meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah RSPI, Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya menjalani terapi di klinik Ciprotik di kawasan Pondok Indah. Alfian menceritakan mulanya Siska mengeluh nyeri pada leher dan tulang belakangnya. Menurut Alfian, keluhan itu mungkin saja muncul karena Siska selalu menenteng bawaan berat, yaitu tas berisi laptop. Siska pun sempat menjalani fisioterapi atau sekedar pijat. Setelah sembuh, ia kembali bekerja seperti biasa. Namun, keluhan pada bagian tulang belakang muncul setelah beberapa bulan kemudian. Siska berencana pergi ke Prancis pada 18 Agustus 2015 untuk meneruskan pendidikan S2. Sebelum berangkat, ia mengatasi masalah pada tulangnya terlebih dahulu. Lalu dia bilang sama mamanya, kepingin kalau ke Prancis sudah nggak punya keluhan lagi. Jadi mau pengobatan dulu di Jakarta, biar fokus belajar nanti. Pilihan pengobatan itu jatuh pada terapi kiprometik. Pada 5 Agustus 2015, Siska mendatangi klinik terapi kiprometik di kawasan Pondok Indah karena berada tak jauh dari rumahnya. Siska menjalani konsultasi terlebih dahulu dan bertemu terapis asing, yaitu bernama Randall Cafferty. Setelah konsultasi, menurut Randall, Siska perlu menjalani terapi sebanyak 40 kali dengan membayar 17 juta. Namun, Siska menolak
karena ia harus berangkat ke Prancis. Namun karena ia harus berangkat ke Prancis pada tanggal 18 Agustus 2015, akhirnya Randall menawarkan paket terapi 40 kali menjadi 2 kali sehari. Dengan anggapan Randall adalah dokter yang ahli, Siska pun percaya dan menyetujui untuk menjalani terapi. Keesokan harinya, pada 6 Agustus 2015, Siska kembali ke klinik pada pukul 13.00 untuk terapi kiprometik dan telah membayar biaya 17 juta. Sore harinya, Siska kembali menjalani terapi dengan ditemani oleh ibunya. Alfian mengatakan terapi itu dikerjakan langsung oleh Randall. Sang ibu pun sempat terkejut melihat bagaimana terapi dilakukan dengan sangat singkat. Mamanya waktu lihat pengerjaannya sudah terkejut. Siska ditengkurapin, terus datang si Randall mengangkat kepala dan memutar ke kiri ke kanan keretak, lalu diambil di pinggulnya. Putar ke kiri ke kanan, prosesnya paling lama 5 menit saja. Alfian pun saat itu menjemput istri dan anaknya di klinik. Sekitar pukul 20.00 mereka tiba di rumah. Alfian melihat sedikit perubahan pada Siska saat itu. Dia diam gak seperti biasanya, seperti ada sesuatu. Dia karakter anak, selagi dia bisa tahan, dia tahan. Dia gak mau ngerepotin orang. Sekitar pukul 23.00, Siska meringis kesakitan pada bagian lehernya. Baru kali ini Alfian melihat putri bungsunya terlihat kesakitan luar biasa. Siska pun langsung dilarikan ke unit gawat darurat di RSPI pada tengah malam itu. Alfian mengungkapkan berdasarkan catatan medis tim dokter di RSPI, Siska juga mengalami kesemutan pada bagian leher hingga lengan dan bagian belakang lehernya membengkak. Diduga ada pembuluh darah yang pecah. Untuk memastikan hal itu harus segera dilakukan MRI. Sayangnya Siska sempat kehilangan kesadaran dan denyut jantungnya melemah, sehingga MRI tak bisa segera dilakukan jika kondisi tidak stabil. Dalam kondisi itu, sekitar pukul 06.00, dokter menyatakan bahwa Siska sudah tiada. Keluarga pun harus merelakan kepergian Siska yang telah pergi dalam waktu singkat. Nah, jalur hukumnya itu, Alfian pernah menyangka bahwa Siska meninggal dunia karena awalnya hanya masalah di tulang belakang. Keluarga pun melaporkan kasus dugaan malapraktik oleh dokter asing pada Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Agustus 2015. Saat itu Randall sudah 2 kali dipanggil untuk diminta keterangannya oleh pihak kepolisian. Namun ia tidak pernah memenuhi panggilan dan diketahui sudah kembali ke negara asalnya, di Amerika Serikat. Randall diduga tak memiliki izin praktik di Indonesia. Aldian berharap pihak berwenang bisa memberikan pengawasan dan peraturan. Harapan dari kasus Siska yang pertama yaitu Kodevi sebagai pegangan setiap fisioterapis di Indonesia. Yang kedua, setiap praktik fisioterapi berlangsung suasana penuh etika. Dan yang ketiga, citra profesi fisioterapi Indonesia yang baik. Dan yang terakhir, ikut membina etika kehidupan berbangsa dan bernegara.